Ya pemirsa, sebanyak 1.762 pasangan suami istri di Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan cerai di pengadilan agama. Tingginya tingkat perceraian disebabkan faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Ya, karena keduanya tidak hadir, jadi memang aktivitas di pengadilan agama berlangsung secara normal. Halo semuanya, kenalin nama aku Atrasina Zatadini Putri Aglis dengan NIM E0024021. Saya Azahra Eza Audisiana dengan NIM E0024025. Sebuah pernikahan yang awalnya harmonis, kini berubah menjadi perkara perceraian yang berujung pada pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana surat gugatan ini disusun? Mari kita bahas. Dalam kasus ini, pihak penggugat bernama Sari Dewi Rahayu yang berprofesi sebagai perawat rumah sakit yang berdomisili di kota Surakarta. Sedangkan tergugat adalah Budi Santoso, seorang karyawan swasta yang juga berdomisili di Surakarta. Keduanya telah menikah pada tanggal 10 Juni 2013 dan sudah memiliki 2 orang anak. Kedua anak tersebut bernama yang pertama Rizky Pratama Santoso dan yang kedua Naila Aulia Santoso, yang keduanya ini masih di bawah umur dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibunya. Awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis hingga sampai pada pertengahan tahun 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Tergugat seringkali pulang larut malam tanpa memberikan kabar, bahkan beberapa hari tidak pulang ke rumah. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi penggugat dan anak-anaknya. Konflik makin mulai memburuk ketika tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan dan dorongan pada saat pertengkaran. Selain itu, sejak Januari 2025, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan anak-anaknya. Akibatnya, seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung sendiri oleh penggugat. Upaya mediasi keluarga sebenarnya telah dilakukan, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Hingga akhirnya, pada bulan November tahun 2025, tergugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu, keduanya hidup terpisah. Karena keduanya beragama Kristen, maka surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Mei 2026 dengan jenis perkaranya yaitu gugatan cerai. Dalam surat gugatan, identitas para pihak harus dicantumkan secara jelas, mulai dari nama, umur, pekerjaan, hingga alamat lengkap. Tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan subjek hukum di dalam persidangan. Bagian terpenting dalam gugatan adalah posita, yaitu uraian fakta dan alasan hukum. Di dalam perkara ini, dasar gugatan meliputi pertengkaran terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, tidak diberi nafkah, dan pisah rumah. Hal tersebut menjadikan alasan bahwa rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi. Selain posita, surat gugatan juga memuat petitum atau tuntutan yang diminta penggugat kepada hakim, yaitu meliputi permintaan agar perkawinan diputus karena perceraian dan hak asuh kedua anaknya diberikan kepada penggugat. Jika dilihat secara hukum, alasan perceraian dalam kasus ini telah memenuhi unsur perselisihan terus-menerus. Selain itu, adanya kekerasan rumah tangga dan penelantaran nafkah juga memperkuat dasar gugatan. Karena itu, gugatan ini memiliki dasar hukum yang cukup untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa surat gugatan harus disusun secara sistematis dan berdasarkan fakta hukum. Karena dalam hukum, setiap dalil harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kami, terima kasih.